Ya, Sen Patinama resmi bergabung ke Buriram United. Pasti kalian banyak yang ngebully gua. Wah, ternyata Sen Patinama itu nggak jadi ke Persib Bandung dan lain sebagainya. Makanya gua bikin video ini untuk setidaknya menjelaskan apa yang terjadi sebelumnya. Tapi memang ada indikasi bahwa, dan gua menerima kabar burung lah gitu, bahwa Sen Patinama itu akan bergabung ke Persib Bandung. Tapi kenapa sampai nggak jadi? Yuk kita bahas, dan ini Jurnal Bola. Ya, akhirnya Sen Patinama sudah bergabung ke Buriram United. Nah, jadi sebenarnya konten sebelumnya gua sedikit spill ya untuk memberikan inisial siapa pemain selanjutnya yang bergabung. Di sini gue akan memberikan sedikit penjelasan sama kalian. Tapi bukan berarti gue tuh sok paling tahu atau gimana ya, namanya juga rumor gitu ya. Rumor tuh bisa, ya siapapun bisa terjadi gitu loh. Apapun bisa terjadi gitu loh. Contoh misalnya Jody Amat, sekelas website transfer market aja gitu ya, itu mengatakan bahwa 95% itu Jody Amat akan bergabung ke Persib Bandung. Tapi tahu apa yang terjadi? Akhirnya Jody Amat bergabung ke Persija Jakarta. Ya sekelas transfer market aja bisa salah gitu, apalagi gua pribadi gitu ya. Cuman apakah memang ada benarnya ketika Shem Patinama itu akan bergabung ke Persib Bandung? Nah, gue akan menjelaskan sedikit runtutan ceritanya. Jadi, memang dari bulan Februari, kalau nggak salah, setelah pertandingan melawan, kalau nggak salah, melawan Bahrain ya, itu memang Persib itu sudah menjajaki komunikasi dengan Shem Patinama untuk kemungkinannya bergabung ke Persib Bandung. Dan seiring berjalannya dengan waktu, memang Shem Patinama ini sudah mulai kepikiran untuk bermain di Indonesia. Kenapa? Karena yaitu Shem Patinama itu kan butuh jam terbang bermain. Apalagi Patrick Kluivert ini itu sudah memberikan standarisasi bahwa ketika ingin masuk ke dalam DSP pemain timnas Indonesia, itu syaratnya adalah jam terbang bermain. Namun apa yang terjadi, Shen Patinama itu tidak mendapatkan jam terbang bermain yang banyak dari klub sebelumnya, gitu ya. Jadi ya akhirnya Shen, karena ada tawaran dari Persib juga, dan pertama kali itu yang menawarkan itu Persib Bandung, gitu loh. Dari klub-klub kemudian kalau nggak salah disusul Bali, Persija dan lain-lain sebagainya. Itu baru nyusul lah. Tapi yang pertama itu Persib, gitu loh. Akhirnya Shen Patinama kepikiran, kalau saya main di Indonesia, ya kemungkinan jam terbang bermain akan banyak gitu ya. Dan sudah pasti dari segi engagement ya, dari segi pendapatan itu akan pasti jauh lebih besar juga. Kesempatan untuk meraup keuntungan dari luar sepak bola, dunia sepak bola aja, itu Sempati Nama bisa mendapatkannya gitu. Kenapa? Karena ya engagement Persib itu sangat besar gitu ya. Ya siapapun yang pemain yang bergabung ke Persib pasti gede gitu. Makanya opportunity untuk ke Persib Bandung itu jauh lebih besar sebenarnya gitu loh. Namun apa yang terjadi sehingga Shem Patinama mengurungkan diri untuk kembali ke Indonesia dalam status sebagai pemain klub di Liga 1 gitu ya. Salah satu pertimbangannya adalah, jadi ini gue mendapatkan kabar burung sekali lagi gitu ya. Jadi ketika ada rumor Shem Patinama itu akan bergabung ke salah satu klub di Indonesia, itu ada mungkin segelintir beberapa pihak gitu ya yang mendukung proses naturalisasi atau diaspora ini tadinya itu rata-rata kecewa gitu ya. Kenapa kecewa? Karena sebenarnya harapan besarnya adalah pemain-pemain diaspora yang sudah dinaturalisasi oleh Indonesia itu syaratnya adalah bertahan main di luar gitu loh. Jadi
yang tadinya ada kans untuk Sean Patinama bisa bermain di Indonesia, itu jadi sedikit mulai berkurang karena ya baik lagi ada beberapa pihak yang istilahnya merongrong lah, dalam artian lu tuh kan masih muda gitu loh, lu tuh masih punya kesempatan yang lebih panjang gitu loh. Kenapa lu nggak coba main di luar gitu loh? Karena mungkin eh, sisi negatifnya mungkin yang dipikirkan oleh pihak-pihak tertentu ini adalah bagaimana tanggapannya di mata penonton atau pecinta sepak bola di Indonesia. Apalagi status Sean Patinama itu adalah diaspora gitu loh. Dan ya itulah pada akhirnya Sean Patinama mulai berpikir lagi, tapi memang ketertarikan itu sudah ada gitu dan Persib juga sudah atau klub lain juga sudah mulai melakukan penawaran gitu. Akhirnya ya diurungkanlah niatnya untuk bermain di Liga Indonesia dan akhirnya memilih ke Buriram United gitu loh. Karena ya masih di Liga Thailand ya, jadi masih aman lah levelnya dan mungkin ada kesempatan juga untuk bermain reguler gitu loh ya. Jadi itu sih sebenarnya yang dikhawatirkan gitu oleh pihak-pihak ya pihak-pihak ini tuh gitu ya bahwa loh harusnya ada kesempatan untuk Sean Patinama itu bisa mendapatkan klub di luar Indonesia gitu loh. Terus soal status Jordi Amat bermain di Persija itu gimana? Nah, kalau Jordi Amat itu beda case. Kalau Jordi Amat itu dia sudah mulai memasuki usia pensiun. Jadi pandangan publik terhadap Jordi Amat adalah pemain yang ya sudah waktunya retirement, berarti masih bisa dipakai juga di liga. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah sih gitu loh untuk Jordi Amat balik ke Indonesia dan bermain di klub Indonesia gitu loh. Dan yang dipakai apa? Ya dipakai kan bukan skillnya lah atau performanya untuk saat ini gitu, tapi adalah pengalaman dan ilmu yang selama ini didapatkan di Eropa gitu loh. Jadi case-nya beda antara Jordi Amat dan Sean Patinama. Oke, ya itulah penjelasan dari gua. Oke, jadi mungkin segitu aja dari gua. Terima kasih yang udah nonton. Jadi jangan pada kecewa ya kalian akhirnya Sean Patinama nggak jadi ke Persib gitu ya. Ya itulah alasannya. Alasannya adalah salah satunya beberapa pihak yang nggak setuju bahwa Sean Patinama bermain di Indonesia karena pertimbangan usia gitu loh. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya. Mohon maaf kalau gua keliru. Ya mudah-mudahan kita nggak keliru lagi ya. Dan gua akan memperbaiki kualitas daripada konten gua. Oke, see you next time.